ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk Ustaz dari penanya kita. Ustaz mohon izin bertanya dari pemerhati Roja di Depok dengan Uktilia. Beliau bertanya, Ustaz, apakah kita boleh menghadiri seminar-seminar umum yang bukan kajian keagamaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari tertentu seperti hari-hari ibu dan hari-hari lainnya, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk seminar dalam rangka hari-hari tertentu, perayaan hari-hari tertentu, kita sudah tahu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa yang namanya sesuatu yang dirayakan berulang-ulang itu termasuk Id dalam Islam. Id artinya hari raya dalam Islam, yang mana Rasulullah SAW telah menegaskan semua perayaan-perayaan, ya, ketika beliau datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Madinah merayakan 2 hari mereka yang mereka rayakan sejak zaman jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda di depan mereka, Innallaha qad abdala lakum bihima ma huwa khairun minhum wa idul fitri wa idul adha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi sesuatu yang dirayakan berulang-ulang itu namanya Id, karena diambil dari kata-kata ada yaudu, artinya sesuatu yang berulang. Makanya jadinya adat. Adat artinya kebiasaan yang berulang-ulang. Makanya dalam Islam yang namanya perayaan-perayaan yang berulang-ulang seperti ini itu ditiadakan, tidak disyariatkan lagi, tidak diperbolehkan kita lakukan karena telah adanya penentuan hari raya yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Oleh karena itu, kalau dalam rangka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau misalnya seminar dalam perkara-perkara dunia yang lainnya, misalnya ada seminar tentang kesehatan, seminar tentang bagaimana menanggulangi misalnya kemarin masalah COVID atau menanggulangi penyakit menular tertentu, maka yang seperti ini kalau memang tidak ada pelanggaran syar'i di dalamnya, ya, artinya tetap bisa ketika ada azan dikumandangkan kita melaksanakan sholat, tidak sampai melanggar waktu sholat dan seterusnya, maka diperbolehkan kalau kita memang bisa mengambil faedah dan yang membicarakannya adalah orang yang ahli yang berhubungan dengan kebutuhan kita dari urusan dunia, diperbolehkan. Kalau hanya sekedar acara-acara yang seperti ini. Tapi kalau untuk perayaan-perayaan tertentu ini yang tidak diperbolehkan karena itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam, karena itu adalah termasuk bagian dari Id, ya, perayaan yang dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Barakallahu fikna. Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Untuk berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Ustaz, izin bertanya, apa maksud dengan ketika kita belajar mengambil ilmu agama, kita dianjurkan dari mana kita mengambil ilmu tersebut? Mohon memberikan penjelasan. Dan Ustaz, satu pertanyaan kembali, saya mendapatkan sebuah keterangan bahwasannya waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa adalah di hari Rabu antara zuhur dan asar, yang saya dapatkan keterangannya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apakah benar demikian, Ustaz? Dan apakah hadis ini sahih, Ustaz? Silakan, Ustaz. Sekali yang bertanya tadi tentang pertama menuntut ilmu, ya, kita harus mengambil dari orang yang atau sumber yang jelas atau orang yang bisa dipercaya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Maka jawabannya, ya, tentu saja ini termasuk bagian dari metode menuntut ilmu atau manhaj menuntut ilmu dari para ulama salaf. Tidak mengambil ilmu dari sembarang orang kecuali orang yang kita yakini pemahamannya benar, kemudian punya kapasitas ilmu yang cukup untuk kita bisa jadikan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu agama. Ini yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim dengan menukil pernyataan dari ulama salaf, ya, seperti Imam Muhammad ibnu Sirin dari kalangan tabi'in yang mengucapkan ucapan yang terkenal,
inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah menyangkut kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Tidak sembarang orang kita bisa mengambil ilmu darinya, tapi kita harus mengambil ilmu dari orang yang benar-benar terpercaya, karena tujuan kita belajar agama adalah untuk memperbaiki diri kita. Maka orang yang mengajarkan ilmu kepada kita jelas harus baik dari segi pemahamannya, akidahnya, kemudian dari segi penguasaan ilmu dan pengamalannya terhadap ilmu tersebut. Ini akar dari tabi'in, dan masih banyak akar-akar yang sejenis. Di antaranya dia juga mengatakan, ya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnati qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dulunya mereka tidak menanyakan tentang sanad, tentang rawi-rawi hadis, pembawa-pembawa riwayat. Tapi ketika terjadi fitnah, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam Islam, maka ulama Ahlus Sunnah selalu mengatakan, sammu lana rijalakum, ya, summu lana rijalakum, ya, sebutkan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa orang-orang yang membawa riwayat ini, siapa rawi-rawinya, ya. Maka dilihat, kalau Ahlus Sunnah diambil riwayat hadisnya, kalau selain Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah maka tidak diambil riwayat dari mereka. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama salaf untuk kehati-hatian kita agar pemahaman agama kita selamat, dan inilah yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Masalah pertanyaan yang kedua tadi, ya, tentang waktu pengabulan doa di hari Rabu tersebut, memang disebutkan itu dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih sebagaimana yang pernah juga kita dengarkan dari penjelasan sebagian dari para ulama kita, bahwa itu adalah keterangan yang bersumber dari riwayat yang sahih tentang pengabulan doa di waktu itu. Nah,